Dari pengalaman saya gitu, lakukan yang kita bisa lakukan dengan tulus hati gitu ya. Jangan berpikir untung rugi gitu. Pokoknya lakukan aja yang kita bisa, kita mau dengan tulus hati. Jangan berharap bahwa orang lain akan mengganti biaya-biaya yang kita keluarkan gitu ya. Tapi percayalah suatu hari Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membalas dan akan menghitungkan apa yang kita lakukan. Dia akan bayar lebih dari yang kita mau. Lakukan segala sesuatu dengan tulus, rela hati, jangan berat hati. Lah apa saja yang kita lakukan itu dengan ringan tangan, ringan hati, sukacita, pasti Tuhan akan membalas. Mau kenal Pak Agus, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal. Pak Agus di Perkantas udah berapa lama Pak Agus? Aduh, udah tahun, kalau sebagai aktivis ya kalian belum lahir aku sudah aktivis. Berapa? 30 tahun lebih? Kalau sebagai staf kurang lebih mulai tahun 90 ya, 90-92 lah. Kira-kira itu. Waduh, saya belum lahir, Pak. Makanya aku mau berhenti aja. Ya. Segera gitu. Nah, yang mungkin yang ditanya-tanya gitu ya kan, Pak Agus ini lulusan IKIP ya, Pak. Kenapa sih mau jadi staf Perkantas? Kenapa nggak melanjutin sesuai dengan jurusannya? Karena waktu di IKIP Malang, kan saya sudah pelayanan di PMK IKIP, waktu itu baru dirintis. Saya ketua yang ketiga, ketua yang pertama Kak Iis namanya, ketua pertama Kak Iis yang di Surabaya, ketua kedua itu namanya ada teman yang sekarang jadi pendeta, saya yang nomor 3 gitu ya. Nah setelah itu aktif di IKIP, kemudian di PMK Malang, setelah lulus langsung sekolah di Institut Injil Indonesia di Batu kurang lebih 2 tahun. Setelah itu baru masuk ke Seminari Alkitab Asia Tenggara, dulu tahun 90 atau 92, saya agak lupa. Setelah itu langsung jadi staf di praktek saya 1 tahun itu di Perkantas. Lalu jadi staf di Malang kurang lebih 4-5 tahun. Setelah itu baru pindah Denpasar. Tahun 2000 pindah Denpasar. Oke, jadi Pak Agus selesai kuliah langsung aktif di Perkantas begitu? Semasa kuliah sudah aktif. Oh ya, semasa kuliah sampai akhirnya memutuskan menjadi staf Perkantas. Pak Agus pernah kepikiran nggak? Pak Agus pernah kepikiran nggak? Oh, aku jadi staf Perkantas sampai tua nih. Nggak kepikiran sebenarnya. Oh, dulu gimana Pak? Dulu mungkin 5 tahun, 6 tahun gitu ya? Enggak, langsung terpikirnya lebih baik kalau mau bagus ya agak jangka panjang, minimal kalau teman-teman mau jadi staf 5 tahun lah. Jadi kita punya anak KTP yang baru, sampai anak KTP kita lulus baru kita berhenti gitu ya. Saran saya kalau mau jangka pendek ya, jangka menengah ya 10 tahun, tapi kalau jangka panjang sebenarnya juga ada plus minusnya. Jangka panjang juga bagus karena kan kita bisa meregenerasi dengan baik. Tidak semua tempat bisa meregenerasi staf-staf muda seperti tempat kita. Yang tua juga ada, yang muda juga ada gitu ya. Mungkin di satu tempat yang ada banyak yang tua, yang muda nggak ada. Saya menemukan satu kota adanya yang tua, yang muda nggak ada gitu. Sebaliknya ada juga yang muda-muda tapi yang senior juga nggak ada, kurang bagus ya. Lebih bagus kalau bisa ada seniornya, tapi ada yang masih muda. Ketika yang masih muda sudah bisa menangani sendiri, nah yang tua lebih baik berhenti seperti saya gitu. Emang Pak Agus mau berhenti kapan Pak? Langsung aja nih di sini nih. Kak Yuli lulus dulu, lalu paket dari kampus dari saya ke kampus Unur selesai, udah gitu. Saya harap tidak lebih dari 2 tahun dari sekarang. Oke. Nah setelah itu mau ngapain? Setelah Fokus itu ke pertanian. Kami gitu aja.
nggak ada dengan kita. Oke lah. Nah, jadi apa Pak? Mau tahu juga nih, selama pelayanan di Perkantas, apa Pak yang paling berkesan, yang paling menarik bagi Pak Agus? Semuanya berkesan. Ya, yang spesial dong. Karena ketemu mahasiswa-mahasiswa, anak-anak KTP, nggak ada sesuatu yang rasanya semua menyenangkan dan berkesan semua ya. Berkesan semuanya. Hari demi hari saya rasa memiliki kesan-kesan tersendiri ya. Kesan-kesan pertama kali datang ke Bali nggak ada staf, kemudian ada saya sendirian, kemudian ada staf kantor, satu dua, ada staf luar masuk lagi satu. Itu sangat-sangat berkesan ya. Semuanya sangat saling membantu, saling menolong gitu ya. Ya menyenangkan aja kalau misalnya. Oke deh, kalau gitu pengalaman yang tidak menyenangkan, mungkin waktu buat camp kurang dana atau apa gitu, ada nggak? Kalau camp kurang yang sampai dana, jual ginjal gitu? Kalau camp kurang dana itu sudah atur kita gitu. Yang menegangkan atau apa kek? Katanya Pak Agus pernah jual motor ya? Iya, jual motor. Itu gimana Pak ceritanya tuh? Ya karena kan teman-teman waktu itu camp kurang dana sekitar 5 atau 6 juta itu. Saya mikir-mikir nggak punya apa-apa di Pulau Moyo, saya tinggal di Pulau Moyo kan nggak punya apa-apa yang bisa dijual ini gitu. Nah menjual sepeda motor kan nggak gampang. Saya tanya tempat-tempat jual motor itu perlu waktu 1-2 bulan. Tapi saya menjual dalam 1 hari selesai. Keajaiban itu 1 hari. Saya datang ke teman lalu berbagi rantai motor, dia tanya kenapa diperbaiki, orang Bali ya orang sebenarnya teman saya. Saya mau jual, saya nyari motor yang seperti ini gitu, yang lama maksudnya ya, lama tapi dirawat gitu. Ya sudah Bapak beli aja. Gitu. Akhirnya dia beli, sudah transaksi, bahkan BPKB pun sampai sekarang masih di tangan saya gitu. Ya nggak perlu BPKB, cuma STNK toh. Akhirnya waktu penelitian kan ditanya, ini motornya yang satu mana? Saya bilang nggak tahu gitu. Satu nggak ngerti karena nggak pernah bayar pajak lagi. Dibawa ke desa di daerah Klungkung sana. Di daerah Klungkung kan nggak perlu pajak, dia mungkin dipakai di desa-desa untuk angkut sapi lah atau apalah. Lah itu Pak Agus waktu jual motor itu nggak apa-apa, nggak pikiran. Kan Pak Agus butuh motor. Saya masih ingat dulu waktu saya masih mahasiswa, Pak Agus tuh bawa motor, ada aqua, ada buku-buku gitu ya. Jadi itu kan transportasinya Pak Agus. Nah kalau dijual Pak Agus nggak mikir nanti jalannya apa gitu? Nggak mikir. Mikirnya cuma kalau nggak ada motor ya bonceng teman, bonceng mahasiswa, naik angkutan umum gitu aja. Nggak ada beban yang berat, mikir berat. Ya. Meskipun teman-teman baru kemudian nyadar, terutama teman-teman di medis nyadar kenapa dijual gini, bingung semua gitu. Nggak apa-apa, kan dapatnya motor. Nah ini nih, nah setelah itu dapat mobil ya Pak? Ya teman beliin lah. Gitu. Oh ya udahlah, saya jual motor juga. STNK apa semua sampai sekarang saya tetap atas nama teman saya. Banyak Pak, saya hanya mau pakai aja. Pada waktunya nanti saya kembalikan. Jadi teman-teman kalau pengen memang mau punya mobil nanti camp jual motor dulu ya. Itu simpel aja. Oke deh, saya pikir cukup sampai sini aja bincang-bincangnya. Pasti teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini banyak hal yang menarik sebenarnya. Yang bisa kita lihat dari Pak Agus. Ini cuma bagian kecil yang bisa kita dengarkan dari kesaksian Pak Agus. Nah di akhir ini adakah yang mau Pak Agus sampaikan atau semacam closing statement untuk teman-teman yang mendengarkan atau untuk kita semua? Minimal juga ini juga spesial edisi sebenarnya. Saya akan share khusus di Perkantas Bali. Jadi mungkin ada Pak Agus yang ingin Pak Agus sampaikan. Yang dari pengalaman saya gitu, lakukan yang kita bisa lakukan dengan tulus hati gitu ya. Jangan berpikir untung rugi gitu. Pokoknya lakukan aja yang kita bisa, kita mau dengan tulus hati.
Jangan berharap bahwa orang lain akan mengganti biaya-biaya yang kita keluarkan gitu ya. Tapi percayalah suatu hari Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membalas dan akan menghitungkan apa yang kita lakukan. Dia akan bayar lebih dari yang kita mau. Lakukan segala sesuatu dengan tulus, rela hati, jangan berat hati. Apa saja yang kita lakukan itu dengan ringan tangan, ringan hati, sukacita, pasti Tuhan akan membalas. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Agus dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga di lain kesempatan lagi kita bisa bincang-bincang banyak topik dengan Pak Agus. Terima kasih, sampai ketemu. Oke, terima kasih. Oke.